Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas salamnya. Tapi sebelum lanjut ke acara selanjutnya, izinkan saya membawa pantun sebagai budaya dari daerah kita. Mencari bunga Kamboja dibawa oleh Ibu Guru ke Tanjung Merawa. Izinkan saya membuka bicara lewat pantun sebagai budaya bangsa. Tanjung Merawa, Kecamatan Berseri, kampungnya indah juga bermarwah. Mari kita mulaikan acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, di sini rentetan acara kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Safrida, yaitu judulnya adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMK Negeri Tanjung Merawa sebagai narasumber Ibu Safrida. Ada rentetan acaranya yaitu pembukaan, yaitu oleh saya. Berikutnya yaitu kata sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah yang hari ini diwakilkan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bagian Hubungan Industri. Berikutnya yaitu kegiatan inti berupa diseminasinya. Agar tidak memperpanjang kalam, mempersingkat waktu untuk diseminasi hari ini, langsung saja saya buka kembali acara atau kegiatan diseminasi ini kembali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu kata sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah yang hari ini diwakilkan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bagian Hubungan Industri. Kepada Ibu Suslani SPD MSI, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya sampaikan salam dari Ibu Kepala Sekolah karena beliau berhalangan hadir hari ini karena sedang mengikuti kegiatan LKS Nasional di Surabaya. Nah, pada dasarnya Kepala Sekolah dan pihak sekolah sangat-sangat mendukung kegiatan positif seperti ini, khususnya kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kompetensi Bapak Ibu kita semua sebagai pendidik ya. Nah, khususnya untuk kali ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, kali ini adalah dengan narasumber ya Ibu Safridawati sebagai calon guru penggerak ya Bu ya. Jadi diharapkan nantinya Bapak Ibu dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh kegiatan ini karena pasti manfaatnya sangat besar sekali. Dan nantinya juga kita berharap materi-materi pengetahuan keterampilan yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini pastinya nanti dapat diterapkan di pembelajaran di kelas Bapak Ibu secara khusus dan untuk penerapan budaya positif di sekolah secara umum. Jadi pada dasarnya sekolah sangat mendukung dan nanti diharapkan juga kepada Ibu CGP, Ibu Safridawati mungkin nanti bersama dengan yang lain dapat menggerakkan komunitas belajar di sekolah mungkin yang sudah ada maupun membentuk komunitas belajar lain sebagai sarana belajar mandiri para guru untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Selamat mengikuti diseminasi ini. Tetap semangat, ya, tetap semangat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Suslani yang telah memberikan kata sambutan sebagai wakil dari Ibu Kepala Sekolah. Baiklah Bapak Ibu, guru hebat, kita lanjutkan ke acara inti kita hari ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri Tanjung Merawa. Pada Ibu Safrida saya persilakan. Oke, baiklah, terima kasih buat Pak Agus. Kita mulai dengan bismillah. Hari ini saya akan memaparkan modul 1.4 aksi nyata budaya positif.
Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu dapat menuntut atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Selama ini yang kita pelajarin di dalam kelas itu adalah teacher center. Seharusnya kita student center. Kita yang mengarah ke anak itu, bukan lagi mereka yang mengikuti kemauan muridnya, gurunya. Ya, selama ini kita apa yang mau kita kerjakan harus diturutin oleh siswa kita. Dengan adanya menuntun ini, kita menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Kita mengarahkan apa yang mereka mau. Jadi lebih ceritanya itu mereka kita kembangkan kemampuannya. Jadi apa yang kita pelajari di dalam kelas kita selama proses KBN, kita tidak menemui apa itu yang namanya kemampuan anak. Oke, next. Budaya positif. Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, berpihak kepada siswa bukan berarti kita menurutin semua keinginan anak. Berpihak kepada siswa di budaya positif ini, kita memenuhi keinginan anak di media pembelajaran seperti praktek, menyediakan. Oke, next. Konsep utama budaya positif: perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan budaya positif aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai pelajar profil Pancasila. Ini kebutuhan dasar manusia ya. Realiti kebutuhan dasar manusia itu berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di situ ada diagramnya ya. Bertahan hidup yang pertama, udah pasti ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Itu untuk kebutuhan manusia. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Masuk ke kontrol identitas berhasilnya disiplin ya. Di sini ada hukuman dan sanksi konsekuensi. Konsekuensi. Ya, di sini ada hukuman identitas gagal. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Dan di sini restitusi. Restitusi merupakan pilihan.
konsekuensinya korban bisa diabaikan, kemudian restitusinya korban mendapat ganti. Lanjut, nih di sini ada soal ya Bapak Ibu. Lari mengelilingi 2 kali lapangan basket karena terlambat ke sekolah. Saya ada soal untuk Bapak Ibu guru yang diselesaikan. Nah, boleh diisi ya Bapak Ibu. Ini saya bagikan. Nanti diisi ya, nanti kita bagi pulpennya. Di situ nanti yang ada yang kosong itu kita isi. Di sini lari mengelilingi 2 kali lapangan itu hukuman atau konsekuensi. Saya nggak tahu Pak. Lari mengelilingi 2 kali lipat. Oke, Bapak Ibu boleh diisi, nanti kita sama-sama jawab ya. Pak Bobi udah dapat Pak? Oke, sekali kita tanya ya Pak, lari mengelilingi 2 kali lapangan basket karena terlambat ke sekolah menurut Bapak itu apa? Konsekuensi atau hukuman? Oh, hukuman ya Pak ya. Boleh ditulis Pak. Udah siap Bapak Ibu? Oke. Bu Ulfa mau membacakan hasilnya Bu Ulfa? Oke, untuk poin yang kedua ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu merupakan konsekuensi. Ya, nanti kita lihat jawabannya Bu Ulfa. Ada lagi Bapak Ibu yang mau membacakannya Ibu Nita? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menurut saya itu hukuman, Bu. Iya. Kita save jawabannya ya Ibu. Buat Pak Guci. Pak Guci. Mau poin yang mana dibaca? Bebas. Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol dengan teman. Itu hukuman. Kita simpan jawabannya ya Pak, nanti kita cek. Boleh ditulis Pak di sini Pak. Tinta putih Pak, ya, itu warna hijau juga cantik kok Pak. Pak Joka, suka hati ya Pak. Mau poin yang mana? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu hukuman. Kita simpan ya Pak jawabannya ya Pak. Oke, satu lagi pertanyaannya. Siapa yang mau jawab? Ibu Ahra? Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat tangan satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan itu menurut saya termasuk ke dalam hukuman. Hukuman ya. Kita simpan ya jawabannya ya. Nah, oke, bisa Bapak Ibu cek jawabannya di depan. Apakah ada yang pas atau sesuai dengan lari mengelilingi 2 kali lapangan basket karena terlambat ke sekolah itu merupakan hukuman. Ya, karena Bapak Bu ini karena disengaja, makanya dia menjadi hukuman. Ya, karena dia terlambat itu sengaja, bukan tidak sengaja. Kalau mereka berangkat dari sekolah itu
sudah ada ketentuan dari sekolah itu jam 7.15 kita harus hadir di sekolah. Tapi dia berangkat dari rumah itu jam 7 dan pasti terlambat. Jadi itu perbuatan yang disengaja. Kalau konsekuensi memang dia tidak disengaja. Ya, itu perbedaannya Bu, hukuman dan konsekuensi. Oke, next. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Tadi di tabel selanjutnya yang sesudahnya itu, apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ada yang bisa menjabarkan? Ada Bapak Ibu? Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Bu Novi? Keyakinan kelas menurut saya Bu, segala sesuatu itu dibuat bersama siswa dan juga gurunya untuk menentukan suatu kesepakatan apa saja yang mau kita lakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Iya, benar. Keyakinan kelas, kegiatan kesepakatan kelas yang dibuat bersama siswa dan gurunya atas kesepakatan bersama untuk melaksanakan kegiatan kelas yang lebih kondusif, sehingga tidak lagi kita menggunakan peraturan ya, karena itu di luar peraturan sekolah, keyakinan yang sudah mereka sepakati di dalam kelas. Oke, next. Seperti ini dia Bu. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu di peraturan kelas. Tapi kalau di keyakinan kelas namanya tanggung jawab. Kemudian kalau di peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas menghormati orang lain. Jadi di keyakinan kelas ini dia bisa aja luas dia ininya, pengertiannya. Kesalahan apa dibilang misalnya dilarang mengganggu orang lain, dia membuli temannya, itu termasuk menghormati orang lain di keyakinan kelas. Kemudian hadir di sekolah sebelum 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu keyakinan kelas kesehatan. Next. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi suatu proses dialog. Beda dengan kontrol guru tadi ya. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian proses kesalahan, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Itu contohnya seperti ini. Tadi kan kita ada masalah dengan dulu. Oke, contohnya kita menemukan siswa merokok di dalam sekolah. Nah, kita menemukannya merokok. Kemudian ada pembelaan lah kita sebagai manusia. Jadi kita bilang begini, biasa orang berbuat salah karena kita manusia. Jadi kita di situ berpihak kepada dia. Habis itu kita menjelaskan lagi kalau itu salah, yaitu di menstabilkan identitas berdasarkan
prinsip membuatkan kesalahan adalah bagian proses kesalahan. Seperti tadi kita membujuk, namanya manusia, pasti pernah membuat kesalahan, gitu. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Itu tadi kita buat validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid, sehingga nanti hasil akhirnya kita akan membuat dia mengakui kesalahannya dan menyelesaikan masalahnya. Oke, lanjut. Kemudian menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi, mampu mengakibatkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kemudian nanti murid yang melakukan kesalahan akan kita tanya pertanyaan-pertanyaan mengapa dia melakukan hal seperti itu. Kemudian nantinya dia akan mampu menyelesaikan masalahnya dengan meyakini keyakinan yang sudah disepakati. Oke. Di sini ada kasus pertama. Kasus pertama namanya Adit. Namanya Adit ya. Dia sering membuat gaduh di kelas. Pagi ini ketika anak-anak belajar dengan kelompoknya, Adit dan Jikri terlibat dalam pertengkaran mereka. Mereka kejar-kejaran dengan sangat emosi sehingga Aril memukul Jikri di bagian bahunya. Jikri pun kesakitan. Setelah ditelusuri, ternyata Adit tidak terima kalau Jikri itu dijadikan ketua kelompok. Dia maunya ketuanya itu dirinya. Jadi di sini kita udah kasus dengan validasi segitiga restitusi tadi ya. Pertama kita menanyakan keyakinan, identitas. Nah, contohnya ini, Adit, tahu nggak apa yang udah Adit? Kan itu udah ada soal. Tahu nggak Adit kalau Adit itu ibu panggil gara-gara apa? Jadi nanti Bapak Ibu bisa berdialog ya, sesuai dengan segitiga restitusi. Coba kamu tampilkan lagi segitiga restitusinya. Ya, ini. Menstabilkan identitas. Kita stabilin dulu dia biar bisa mengaku. Baik ya Bapak Ibu, saya bagikan kasus. Kasusnya ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai siswa yang berbuat salah. Jadi Bapak Ibu guru boleh memilih kasus 1 atau kasus 2. Nanti bisa dipraktekkan di depan ya Bapak Ibu. Ya boleh nanti tabung sekat dari siswanya, Bu Urpa jadi gurunya. Sama Bu Dilan, Pak Julka boleh. Nah itu ada kasus 1 dan kasus 2. Silakan Bapak Ibu menelaahnya ya. Bagaimana cara dialog? Saya hidupin lagi. Kemudian lagi next. Nah, enggak validasi identitas. Membuat kesalahan adalah bagian satu proses. Jadi di kasus 1 itu namanya Adit, dia sering membuat gaduh. Jadi Adit ini nanti dipanggil, kemudian Bapak Ibu bisa bagaimana dia tadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan bagian
sebagai proses kesalahan. Yang pertama. Bisa dilihat Bapak Ibu segitiga restitusinya tadi. Kalau memang kurang jelas nanti dibalikkan lagi ke yang pengertiannya. Jadi dialognya nanti kayak memang kayak guru BP gitu. Kita memberi kesalahan. Adit dia sering gaduh seperti pagi itu Adit dan Citri terlibat dalam pertengkaran. Kemudian salah itu. Ari itu diganti Adit ya. Nah, si Adit ini gak terima kalau Cikrinya itu dijadikan ketua kelas, sehingga ada terjadi pemukulan, kemudian dia kesakitan. Setelah ditelusuri ya, ternyata dia gak mau dia jadi ketua kelas. Jadi penyelesaiannya kan dia dilaporkan tuh sama gurunya, dipanggil si Aditnya, gimana gitu. Oke, kita kasih waktu 5 menit untuk dibaca, kemudian boleh dipraktekkan. Yang ke-1, ke-2, ke-3 itu wajib ada ya Bapak Ibu. Bagaimana menanyakan keyakinan, kamu tahu nggak Adit yang kamu buat itu salah gitu. Kan menyakiti dia kan. Apa keyakinan yang kamu ini? Ada yang mau dipraktek, udah ada yang paham Bapak Ibu? Udah ada yang paham Bapak Ibu? Oke, saya kasih contoh kalau enggak ya Bapak Ibu ya. Kita kasih contoh dulu ya. Oke, tunjukkan video kasus aku. Tunjukkan. Bapak Ibu, saya kasih contoh ya. Nanti habis itu boleh kalau dipraktekin ulang lagi ya. Kasus 1 ya. Oke Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini tampilan video untuk kasus pertama. Nanti bisa kita praktekkan. Iya, silakan bentar.
Itu tadi contoh untuk kasus pertama ya Bapak Ibu. Dan itu bisa nanti kita praktekkan dari kasus yang udah saya kasih lembarannya ke Bapak Ibu. Saya kasih waktu 5 menit untuk bisa dipraktekkan. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa? Berarti Bu, ini kami mempraktekkan sesuai kasus yang ada di sini. Iya, itu Ariel itu diganti Adit. Nah. Ada yang bisa ke depan, kita bisa restitusi, menstabilkan identitas. Berarti dalam percakapan itu kita bisa menimbulkan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan untuk siswa tersebut. Atau kita ulang lagi videonya? Ada, oke. Silakan Bapak Ibu untuk memperagakan kasus pertama. Kita pakai kasusnya 1-2 aja, nggak usah berulang. Ada dia, 1 guru 1 siswa. 2 siswa. Enggak, itu kita yang si adiknya aja yang bermasalah. Iya, tapi iya, dia gurunya yang menyelesaikan. Iya, boleh. Silakan Pak Julka dan Bu Nita maju ke depan. Jadi nanti ada pertanyaan. Si adik harus tahu kesalahannya apa? Oh, kesempatan ya Bu. Kesempatan yang jarang terjadi nih. Ini. Oke Pak Julka, berarti Bapak Adit ya. Berarti Adit di sini nanti mengakui kesalahannya bahwasannya sudah memukul si Jikri. Kemudian kenapa? Nanti Bu Nita, nanti Bu Nita tanya, kenapa kamu pukul? Baru Pak Julka bilang, saya gak suka kalau si Jikri yang menjadi ketua kelompok. Iya. Bukan. Coba baca dulu soalnya. Makanya bangkunya Jikri, tolong nggak? 2 dia di hadapan, karena kan dia harus bertemu dan tenang gurunya menenangkan. Semuanya duduk. Tadi kan saya sudah mengasih contoh. Ada pendapat dulu. Begini, iya biar Pak Julka bermasalah. Iya, kan Pak Julka. Nah, kayaknya nggak suka. Nggak suka. Kayaknya semangat kalian untuk Pak Julka. Iya. Pak Julka ada guru. Kan gini. Adit, kamu tahu nggak kenapa ibu panggil? Gitu. Bentar ya. Cek dulu ya. Saya yang mukul ya berarti. Iya. Pertama Bapak nggak usah ngaku dulu, nggak tahu tuh. Coba kamu ingat-ingat kembali, kamu apa alasan kamu kenapa saya Adit panggil? ya, Adit ya. Iya Adit. Oke. Kamera roll, action. Adit, kamu tahu nggak kenapa saya panggil? Enggak Bu. Kamu nggak tahu kan Adit? Benar Bu, salah saya apa ya? Tadi saya lihat kamu kenapa rupanya kejar-kejaran sama si Jikri. Terus kamu mukul si Jikri. Kenapa kamu bisa kayak gitu, Adit? Oh. Tunggu cut dulu. Pas semua cek kayak gitu. Ayo. Kamu mana sih yang tadi? Kamu ini jangan kesal, kita dari ini kan segitiga segitiga. Kita normal ya. Oh, kita tidak gitu. Oh, kan kelompok. Kan ketua kelompok. Oh, nggak apa-apa Dit, gitu ya kan. Memang kesalahan itu sering terjadi karena kita hanya manusia biasa. Tapi kamu tahu nggak kalau kamu salah? Nah, itu dia berarti keyakinan gitu. Apa menstabilkan
Lihat kenapa Dit? Kamu tadi nggak sengaja ya mukul si Jikri ya? Oh yang masalah Jikri, ya tadi nggak sengaja itu kan tadi ada kejar-kejaran, terus terpukul Jikrinya. Oh gitu. Saya, ya. Oh gitu. Awal permasalahannya kenapa Roman kok bisa kayak gitu Dit? Mana ya Bu? Dia kan jadi ketua kelompok gitu. Oh gitu, terus? Menurut saya sih kurang pantas dia jadi ketua kelompok gitu. Oh gitu. Jadi menurut kamu Kurang si terima. Jikri ini nggak pantas jadi ketua kelompok. Menurut kamu yang pantas tuh siapa di jadinya Dit? Anton Bu, Anton. Oh oke, si Anto, gak apa-apa Dit. Mungkin itu pilihan dari kawan-kawan kamu, si Jikri pantas. Jadi dan kali ya kamu juga harus terima kalau si Jikri itu yang jadi ketua kelompok. Mungkin kedepannya nanti bisa si Anto itu yang jadi ketua kelompok. Dit, kamu tahu gak sih Dit kalau perbuatan itu sebetulnya salah kalau kayak gitu? Ya menurut saya salah Bu, udah memukul Jikri. Cuman tadi kondisinya enggak, mungkin lagi kejar-kejaran tepuk. Oh gitu, nggak sengaja lah tepuk. Kayaknya dendam membara ya. Aduh. Pelampiasan kali langsung dipilih Pak Julka ya, Pak Julka katanya. Oke, nanti langsung kayak gini. Tahu kamu ini melanggar keyakinan yang mana gitu. Pak Julka jawab, "Iya Bu, saya melanggar keyakinan menyakiti orang lain." Oke, 1 2 3 action. Jadi Dit, menurut kamu itu melanggar keyakinan yang mana lah yang udah kita sepakati di kelas selama ini Dit? Ya menyakiti kawan sih Bu sebenarnya, tapi ya maaf Bu. Jadi kamu udah tahu ya Dit kalau itu melanggar keyakinan yang udah kita buat selama ini di kelas. Jadi dari Ibu dan kali janganlah diulang lagi ya Dit ya. Tetaplah keyakinan yang di kelas itu yang kita jalankan. Tetaplah bagus sama-sama dengan teman. Kalau teman berpendapat yang ini ya kita harus terima gitu. Mungkin kedepannya bisa kita perbaikin. Jadi apa keyakinan yang selanjutnya yang akan kamu lakukan gitu Dit, untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya? Baik, mungkin saya bisa minta maaf Bu sama Jikri sudah memukul ya Bu. Mungkin itulah yang bisa saya lakukan Bu. Oke baik, mudah-mudahannya ke depannya jangan berantem-berantem lagi ya Dit ya. Baik-baik lah sama kawan gitu. Terima kasih ya Dit ya. Balik ke kelas. Pertanyaan mana? Oke, itu contoh kasus pertama segitiga restitusi ya. Di situ ada tadi pembahasan menstatuskan identitas, ditanyanya sama ibu gurunya kepada si adik, perbuatan kamu hal yang biasa melakukan kesalahan ya, menstabilkan identitas karena setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Oke, next kasus yang kedua. Bukan kasusnya dulu, kasus kedua. Oke. Nah, di sini ada kasus kedua pada hari mana? Pada hari Sabtu, Jikri tidak mengikuti kegiatan pramuka yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolahnya. Ia pun tidak memberi keterangan kepada pembina pramuka tentang ketidakhadirannya. Pada hari Senin, Jikri dipanggil wali kelasnya untuk dimintain keterangan. Alasan Jikri nggak mengikuti kegiatan karena liburan keluar kota bersama keluarga. Jadi ini kasus
kasus kita bedah di segitiga restitusi. Kita lihat dulu contohnya ya Bapak Ibu. Poin ini dia menentukan keyakinan ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk kasus kedua, siapa bisa praktekkan ke depan? Kita kasih waktu ya, 1 menit aja untuk baca naskah. Ya, siapa? Yang tadi belum tampil, Pak Bobi ya, Pak Bobi dan Bu Nanda. Ya, Bu Nanda sebagai guru, kemudian Pak Bobi siswanya. Bisa ya Pak Bob? Ayo Pak Bobi. Pak Gujo udah tadi. Ya, udah paham kan Bu materi kasus 2? Ayo Pak Bob, Bapak udah baca kasus? Nah, Pak Ipan, baca dulu kasusnya, kemudian praktek sama Bu Nanda. Ya, tadi yang seperti di dalam video boleh juga diimprovisasi ya, nggak mesti harus sesuai dengan yang video saya tampilkan, boleh diimprov. Jadi Bapak Ibu guru bisa mengimprov. Oh, kamu pikir ya bersama keluarga, kenapa Ibu nggak diajakin? Gitu, boleh diimprov. Oke, saya jelasin ya Pak Bobi. Pak Bobi sebagai bapak guru, kemudian siapa namanya? Pak Irfan sebagai Jikri. Nah, di sini Pak Bobi sebagai wali kelas memanggil si Pak Irfan. Ganti aja namanya Irfan dan Pak Bobi ya. Coba saya singkatkan aja. Pak Irfan itu liburan bersama keluarga di luar kota. Nah, dia datang pramuka. Masalahnya, penyelesaian masalahnya nanti kamu bilang gini, bagaimana cara penyelesaiannya? Oh ya Pak, keyakinan keluarga seharusnya saya memberitahu kepada pembina pramuka bahwasanya saya tidak hadir. Kan di situ kan ditanya keyakinan. Langsung kasus saja kan? Enggak kasus, harus ada menstabilkan identitas. Kan tadi segitiga restitusi, balikan dulu apa? Nah,
Baiklah. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Yaitu dari itu. Oke. Irfan. Saya Pak. Oh ya Jikri. Irfan aja. Irfan. Saya Pak. Saya lihat kemarin kegiatan pramuka, kamu tidak hadir. Iya Pak. Kemarin kebetulan keluarga saya ngajak saya liburan Pak. Wah, Keluar kota. oh gitu. Jadi saya dapat diajak. Nggak muat mobilnya Pak. Oh iya. Kecil banget mobilnya ya. Iya Pak, sedan. Jadi menurutmu apa keyakinanmu? Keyakinan apa nih gak? Apa lawak? Cut dulu. Kayak gini ya. Irfan. Oke, dah, action. Irfan. Saya Pak. Kamu tahu kenapa kamu saya panggil ke sini? Tidak Pak. Kenapa ya Pak? Kamu ingat nggak hari Sabtu kemarin? Apa yang sudah kamu lakukan? Saya tidak. Oh iya Pak, saya lupa kalau ada kegiatan ekstrakurikuler pada waktu itu dan saya tidak izin. Nah itu. Jadi kemana kamu kemarin hari Sabtu? Liburan Pak sama keluarga keluar kota. Wah, enak banget ya. Kamu liburan bersama keluarga. Saya kok nggak diajak. Iya Pak, kan Bapak bukan keluarga saya. Ya, mungkin kalau begitu ya Irfan. Jadi menurutmu kamu kan datang pramuka, menurut keyakinanmu apa yang harus kamu lakukan seharusnya? Seharusnya, ya Pak sebelumnya saya minta maaf. Seharusnya saya terlebih dahulu izin ke sekolah, tapi karena liburan saya buru-buru Pak, gitu. Takut ditinggal sama tua, jadi saya lupa untuk izin ke sekolah. Oh ya sudah kalau begitu. Selesai ya? Action. Oh ya sudah kalau begitu. Mungkin di lain waktu ke depannya kamu bisa lebih disiplin lagi untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini. Dan apabila tidak hadir, coba tunjukkan tanggung jawabmu untuk meminta ataupun memberikan informasi kepada pembina bahwasanya kamu tidak dapat hadir untuk ekstrakurikuler berikutnya. Mudah-mudahan kamu bisa hadir terus. Insya Allah Pak, mudah-mudahan. Semoga saya selalu diberikan kesehatan untuk bisa hadir ekstrakurikuler. Ya amin. Oke. Sekali lagi saya minta maaf Pak ya. Ya Irfan, saya maafkan. Di kasus 1 dan kasus 2 sudah kita laksanakan ya, sesuai dengan yang ada di segitiga konstitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Terima kasih ya buat Pak Guci dan Pak Bobi. Oke, selanjutnya kita akan melihat video kontrol guru ya. Boleh disaksikan Bapak Ibu? Saya terlambat. Kamu deh pasti terlambat.
Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini Mbak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya karena bangun tadi. Jadi biar bisa lari kencang, tetap bekerja Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seperti ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Maren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita Kenapa keluar? harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Maren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Maren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Maren? Maaf Bu, saya lupa salah saya sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Maren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Maren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Maren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Maren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan Maren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Maren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Maren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Maren? Agar tidak terlambat baru lagi. Tidak ada Bu. Baik Maren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi contoh video 5 kontrol guru ya. Yang pertama yaitu sebagai pemantau, kemudian pembuat rasa bersalah, ketiga mandiri, keempat
Oke, Bu Ulfa, Ibu mau yang bagaimana? Memantau, mandiri, kontrol, atau sebagai teman? Kalau menurut saya sesuai dengan situasional dan kondisional ya Bu ya, nggak bisa kita tentukan apakah kita bisa sebagai teman, kemudian pemantau, manajer, dan yang lainnya. Jadi kalau menurut saya sesuai situasi dan kondisi ketika saya mengajar dan berada di dalam kelas. Ada saatnya mungkin sebagai teman, ada saatnya sebagai manajer, ada saatnya sebagai pemantau. Oke, bagus sekali ya Ibu Ulfa. Ibu Ulfa ini bukan. Dia melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Kadang bisa jadi pemantau, kadang bisa jadi teman, kadang bisa jadi manajer ya Bu ya. Oke, Bu Agus Sekar, Ibu mau pilih jadi guru seperti apa? Yang mana? Saya sebagai pemantau aja. Pemantau ya Bu, dipantau-pantau siswanya ya, apa yang dilakukan kita pantau dari jauh ya Bu ya. Dengan pemantau itu pun ya macam CCTV ya, dipantau terus. Ya itu pilihan ya Bu, namanya guru itu pilihan mana yang terbaik sama kita. Oke, dengan adanya video tadi berakhirlah kegiatan kita hari ini. Jadi saya hari ini akan kasih umpan balik refleksi kepada Bapak Ibu guru, apa yang sudah Bapak Ibu rasakan, apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari hasil kegiatan ini. Ada yang mau nyampaikan? Iya, Ibu Dila. Iya, Bu Nita, apa yang sudah Ibu rasakan hari ini? Umpan balik dari refleksi ya Bu ya. Setelah saya mendengar tadi paparan beberapa dari Ibu berikan, saya jadi lebih mengerti bahwa sebagai guru itu kita harus kadang-kalanya harus opsional, terlebih tergantung dari kondisi ya. Bisa kita tuh sebagai temannya siswa, manajernya siswa, ataupun apa sebagai apa tadi Bu? Teman pemantau gitu kan, karena siswa ini harus juga dipantau polanya gitu kan, sikapnya juga gitu kan, agar kedepannya bisa lebih baik lagi lah gitu dalam belajar gitu. Oke Bu, itu aja. Iya, terima kasih Ibu. Berarti di sini jadinya tahu ya, sebagai guru kita bukan hanya mengajar, menyampaikan materi yang ada sama kita, mentransfer ilmu, padahal nggak begitu ya kan Bu. Di sini kita bisa menjadi teman, bisa juga menjadikan anak itu manajer, menyelesaikan mandiri ya, memanajer diri, menyelesaikannya masalahnya sendiri. Berarti kita berpusat kepada siswa ya Bu, yang student center. Yang lain, ya Pak Juna ada refleksi umpan baliknya Pak. Baik, terima kasih waktunya Ibu Sabrina. Dengan kegiatan ini banyak ya pelajaran yang didapat, hal yang baru. Ini dari posisi kontrol guru aja saya baru ini mendengar, alhamdulillah. Masukan yang besar bagi saya. Lalu mungkin itu aja. Lalu yang kedua, mungkin gara-gara ini dari kegiatan kita, saya jadi berpikir 2 kali untuk menjadi CGP kayaknya. Ternyata susah ya. Mungkin itu aja Ibu, terima kasih waktunya. Oke, baik ya Pak Julka. Jangan takut Pak ke CGP. CGP itu kalau diikuti secara alamiahnya dia akan rileks sendiri, menyenangkan. Apalagi nanti ada kegiatan rumah karya yang nantinya kita akan bertemu dengan guru-guru hebat sedeli serda. Jadi nggak usah mikir 2 kali Pak, langsung aja mendaftar. Yang palingnya ada CGP ke-11, angkatan ke-11. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita masuk langsung ke kesimpulan. Kesimpulannya, oke. Kesimpulan kegiatan hari ini, restitusi dapat menentukan arah perilaku siswa dalam menyelesaikan masalahnya, serta memberikan kesempatan kepada siswa
siswa menggali kemampuan menyelesaikan masalah dan mencari solusinya. Jadi kita di sini membentuk karakter siswa kita untuk dapat mandiri menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya untuk hadir di kegiatan penimbasan materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Satu.